Hai semua, selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi matematika peminatan di kelas 12, yaitu distribusi peluang kontinu. Langsung saja kita simak materi dan pembahasan soal. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, share ke teman-teman kalian, like and comment apabila ada materi dan pembahasan soal yang belum kalian pahami. Oke, terima kasih. Silakan simak. Variabel acak atau random continue adalah yang nilai-nilainya menghubungkan titik-titik dalam sebuah garis atau didefinisikan sebagai berikut. Sebuah variabel random adalah yang dapat memuat setiap nilai di dalam sebuah interval angka. Saya ulangi, sebuah variabel random adalah yang dapat memuat setiap nilai di dalam sebuah interval angka. Nanti akan lebih jelas dalam contoh soal. Distribusi probabilitas dari sebuah variabel acak atau random continue X harus memenuhi kondisi sebagai berikut. Yang pertama, fx lebih besar sama dengan 0 untuk nilai X, untuk semua nilai X. Yang kedua, probabilitas bahwa X akan terletak di antara nilai A dan B sama dengan luas area fx antara A dan B. Ya. Yang ketiga, total area di bawah kurva fx adalah sama dengan 1. Lalu distribusi probabilitas atau probability density function of x adalah fx untuk nilai A dan B, di mana A lebih kecil sama dengan B. Kita perhatikan rumus ini, nanti akan kita gunakan P itu X antara A dan B. Integral dari fx dx, integralnya batasnya antara A sampai B. Maka probabilitas X berada pada nilai interval A, B adalah area di atas interval atau di bawah grafik density function atau fungsi kerapatan. Kita lihat gambarnya seperti apa. Ini adalah gambarnya. Ini adalah luas dari luas X-nya itu antara A, X-nya itu ini X-nya itu antara A sampai B ya. Maka kita akan mencari luas ini. Maka menggunakan integral dengan batas A sampai B. Baiklah, untuk memahami materi yang tadi saya sampaikan, kita langsung saja membahas soalnya. Soal yang pertama, X adalah variabel acak kontinu yang nilainya berada antara 2 dan 6. Mempunyai fungsi kepekatan fx sama dengan 1/20 x plus 1. Yang pertama, tunjukkan bahwa P X antara 2 sampai 6 sama dengan 1, lalu tentukan P X lebih besar dari 4 dan tentukan P X antara 4 sampai 5. Kita akan jawab satu persatu. Untuk yang pertama, kita menunjukkan bahwa P X antara 2 sampai 6 itu sama dengan 1 ya. Di sini kita lihat persamaannya. Kita lihat persamaannya untuk yang A, fungsinya ya. Fungsinya itu kan fungsi kepekatannya adalah 1/20 X plus 1. Nah, dibatasi dengan garis ya, dibatasi dengan X sama dengan 2 ya, X sama dengan 6 dan sumbu X. Oke, coba kita perhatikan, kita lihat di sini 1/20 X plus 1. Ini adalah fungsi linear ya, fungsi linear. Misalnya kita gambar seperti ini. Kita lihat grafiknya antara 2 dan 6.
Nah, lihat di sini tinggal kita substitusikan saja, misalnya X-nya 2, berarti Y-nya berapa, gitu ya. Sama seperti mempelajari fungsi kuadrat. Di sini sama seperti kita akan menggambar grafik pada fungsi linear atau fungsi kuadrat. Nah, misalnya X sama dengan 2, kita tinggal masukkan saja F2 sama dengan 1/22 tambah 1. Jadi 1/20 kali 3 menjadi 3/20. Nah, di sini kita lihat di sini misalnya 3/20 di sini. Lalu kita masukkan lagi X-nya sama dengan 6. 1/20 6 tambah 1. 1/20 6 tambah 1, jadi 7/20 ya, karena 6 tambah 1 7, kali 1/20 jadi 7/20, misalnya seperti ini ya, 7/20. Lalu kita hubungkan titik antara 2 koma ini dengan yang ini. Jadi dapatlah garis ini, linear ya. Nanti yang akan kita cari, tunjukkan bahwa P antara 2 sampai 6 itu adalah 1. Nah, sekarang kita lihat di sini ada ini berbentuk trapesium ya. Kita lihat di sini berbentuk trapesium. Sementara luas trapesium itu adalah ya ini ya. Berarti luas trapesium. Nah, kita akan mencari daerah yang hijau ini apakah luasnya itu sama dengan 1. Kita akan membuktikannya ya. Berarti ini luas trapesium. Luas trapesium itu adalah setengah dikali jumlah sisi sejajar ya, jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Kali tinggi ya. Berarti jumlah sisi sejajarnya itu adalah ini kan berarti 3/20 dengan 7/20. 3/20 ditambah 7/20 dikali tinggi. Dikali tinggi. Berarti tingginya adalah 6 dikurang 2 hasil dikali 6 dikurang 2. 6 dikurang 2 hasilnya adalah 4. Ini ya tingginya ini nih. Ini adalah tinggi trapesium. Berarti kita coret saja. Ini 2 sama 4, 2. Nah, ini menjadi 10/20 kali 2. Hasilnya adalah 20/20. Jawabannya adalah 1. Ya, jadi benar kalau luas dari X antara 2 sampai 6 itu adalah 1. Ini benar. Ini terbukti ya. Masih pada soal yang pertama, sekarang yang akan kita bahas adalah yang B. Tentukan nilai P di mana X lebih besar dari 4. Sekarang terlebih dahulu kita gambar ya. Gambar kurvanya yang akan berbeda dengan soal yang nomor 1. Kita gambar kurva di sini yang seperti yang tadi. Nah, di sini kan tadi ada 2 sama 6 ya. Kita lanjutkan yang tadi, di sini ada 3/20, yang ini adalah 7/20. 7/20. Nah, sekarang kita bikin kurva seperti ini. Nah, ini adalah yang tadi daerah antara X antara 2 sampai 6 ya, luas daerahnya. Yang ditanya ini adalah lebih besar dari 4. Berarti kalau lebih dari 4 itu berarti kita harus meletakkan titik. Nah, ini 4 di sini. Nah, di mana lebih dari 4 itu? Lebih dari 4 itu adalah nah, ini yang lebih dari 4 ini ya. Ini daerahnya ini yang lebih dari 4. Nah, batasnya antara 2 sampai 6 kan, tapi lebih dari 4, hanya lebih dari 4. Ini yang akan kita cari nanti yang akan kita cari luasnya. Nah, kalau 6 untuk X-nya, untuk Y-nya sudah ada 7/20. Kalau 4 kita belum substitusi. Sekarang kita substitusi dulu. F4-nya itu adalah berarti 1/20, 4 tambah 1. Berarti kan di sini 5/20 atau 1/4.
Jadi di sini adalah 1/4. Nah, ini 1/4. Jadi nanti panjang yang ini, yang saya garis ini adalah 1/4 sama dengan yang ini. Ini ya. Oke, sekarang kita bikin rumusnya. Untuk yang akan kita cari adalah luas lebih dari 4 ya. Luas lebih dari 4 itu kan berbentuk trapesium. Berarti luas trapesium itu adalah setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi ya, dikali tinggi. Nah, sekarang kita lihat setengah. Nah, jumlah sisi sejajarnya itu berapa? Di sini kan 1/4 ditambah ya, ini 1/4. Nah, ini adalah tetap ya 7/20 dikali tinggi. Nah, tingginya itu adalah 6 dikurang 4 dari sini. Ini tingginya adalah yang ini, 6 dikurang 4 ya. Berarti di sini tingginya adalah 6 dikurang 4. Tingginya adalah 6 dikurang 4 yaitu 2 ya. Nah, sekarang kita coret 2-nya. Habis, lalu kita samakan penyebutnya jadi per 20. Di sini 5 ditambah 7. Jadi hasilnya adalah 12/20. Jadi hasil dari nilai dari X lebih besar dari 4 adalah 12/20 atau sama-sama dibagi 4, yaitu 3/5. Untuk yang C kita perhatikan nilainya X antara 4 sampai 5. Kita langsung menggambar untuk yang C. Kita gambar awal asalnya dulu ya. Yang tadi kita sudah buat yaitu di sini 3/20 dengan 7/20. Baik, ini garisnya. Yang tadi trapesiumnya yang diminta adalah antara 4 sampai 5. Berarti akan kita bikin lagi 4 dengan 5 di sini. Oke. Di sini 4, tadi sudah kita ketahui ininya adalah 1/4. Oke, untuk 5. Di sini untuk 5 kita substitusi. Berarti F5 sama dengan F5 ya. Berarti X-nya diganti menjadi 5. 5 tambah 1, yaitu 6/20. Sama-sama dibagi 2, yaitu 3/10. Jadi ini adalah 3/10. Jadi untuk 5 adalah di sini ya, 3/10. Ya. Nah, yang akan kita cari trapesiumnya luasnya adalah yang warna hijau ini. Oke. Baik, akan saya pindahkan untuk lebih paham lagi. Kita lihat di sini trapesiumnya. Nah, ini ya. Nah, ini 4, ini 5 ya. Ini 4 dan 5. Lalu untuk panjang sisi sejajar kan. Lalu untuk sisi sejajarnya ini sama yang garis ini. Nah, untuk 4, lihat di sini 4 ini ya, yang ini. Dia panjangnya adalah 1/4 nih. Nah, sedangkan yang 5, yang tadi kita sudah cari ya, berarti 3/10. Panjang sisi sejajarnya. Tinggi, itu tinggi dari sini ke sini, yaitu adalah 1, karena 5 dikurang 4 adalah 1. Sekarang kita cari luasnya. Berarti luasnya adalah luas trapesiumnya adalah setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Ya, berarti jumlah sisi sejajarnya adalah di sini 1/4 ditambah 3/20 dikali tinggi. Tingginya 1. Lalu di sini kita samakan penyebutnya menjadi misalnya 20. 20 dibagi jadi 5 ya. 5 ditambah ini 6 dikali 1. Jadi hasilnya setengah 11/20. Hasilnya adalah 11/40.
Ini adalah luas dari trapesium dengan antara 4 sampai 5 batasnya. Oke, demikianlah pembahasan materi dan soal tentang distribusi peluang. Semoga kalian mengerti dan semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya ya, dan share ke teman-teman kalian, like, komen, dan jangan lupa bunyikan lonceng biar kamu mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.